Samsul, Bang Samsul tahu kagak? Apa nih bakal terjadi kalau si Odah sama Rubinem nih ketemu? Wah, Abang nggak tahu deh. Lagian mana mau Saoda ketemu sama Rubinem? Dek, ngapa sih lu takut banget sama si Saoda? Ya gimana ya kagak takut Bang. Odah tuh akalnya banyak, punya banyak cara. Makanya itu yang bikin Ayah jadi bingung Bang. Begini aja. Sekarang nih lu sebenarnya seneng sama Rubinem apa sama si Saoda? Ayah sih sereknya sama Rubinem Bang. Dia tuh polos, lucu, dia tuh lugu. Dan yang pasti Bang, dia mencintai Ayah Bang. Ya udah, pilih aja Rubinem. Ngapain sama si Saoda? Lu kan banyak punya cara buat menutup mulutnya yang kayak bebek entuh. Kwak, 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 kwak. Bisa aja Bang. Waduh. Kami sudah tahu apa dan siapa pelakunya. Luna sudah menceritakan semuanya dan mengakui kesalahannya. Dia bilang apa, Pak? Dia pasti menyalahkan dia kan, Pak? Nggak mungkin. Dia justru akan menyalahkan kamu. Luna bilang dia melakukan semuanya itu karena disuruh orang. Nah, memang dia kan Pak orangnya, Pak. Jangan asal ngomong kamu. Kamulah justru orangnya. Pak, Luna mengatakan apa, Pak? Dia tidak menyebutkan nama siapa-siapa. Saya yakin sekali, Pak. Luna nggak akan menyebutkan nama saya. Karena memang saya benar-benar nggak terlibat. Dan Luna juga tahu, saya nggak pernah memerintahkan Luna untuk melakukan apapun juga, Pak. Dia tidak menyebutkan saya juga kan, Pak. Memang saya tidak ada kan. Nama saya tidak disebut di dalam situ kan, Pak. Kalau begitu, Pak, saya boleh pergi ya? Benar, Pak. Saya boleh pergi kan, Pak? Karena memang saya tidak bersalah kok, Pak. Jadi buat apa saya perlu ditahan, Pak? Kalian belum boleh pergi karena masih ada satu orang saksi lagi. Dan pernyataan saksi ini yang bisa menentukan kalian bebas atau tidak. Siapa dia? Kalian pikir Oda akan diam aja? Oda akan ngasih pelajaran pada kalian. Supaya kalian pikir kalau Oda nggak sebodoh yang kalian pikir. Jadi kamu mau apa? Jangan segala mau nanya mau lu apa dong. Hei Bang Dude, yuk kita selesain persoalan cinta kita sampai darah penghabisan. Emang berani apa? Lu pikir gue takut sama lu pada? Ya terserah. Tapi setelah itu aku akan membongkar rencana busuk kamu. Kamu sudah berusaha menjerumuskan Tuan Rian, Nyonya Indah, dan Tuan Roni kan? Saya banyak punya bukti, Oda. Kecuali kamu mau masuk penjara. Oda nggak mau masuk penjara. Kalau kamu nggak mau masuk penjara, kamu harus mengikuti segala peraturan yang kami buat. Iya, tapi aturannya seperti apa dulu? Aturannya, kamu nggak boleh mengganggu Dude dan Rubinem. Hei Bang Samsul, enak aja lu ngasih aturan begitu. Gua nggak mau kalau aturan kayak gitu. Enak aja lu sembarangan aja. Terserah kamu. Sekarang Nona Luna ada di kantor polisi. Dan dia sedang berusaha menjadi saksi untuk melawan kebusukan kamu. Udahlah, bosan gue ngomong di sini. Mendingan gue pulang. Dasar lu. Saya minta maaf, Dok. Saya tidak berhasil menemukan perempuan itu. Ya sudah, tapi kita tetap harus waspada terhadap pasien ini. Atau sebaiknya kamu telepon saja keluarganya, suruh mereka kemari. Baik, Dok. Tunggu. Iya, Dok. Setelah itu tolong kamu ke security, bilang kepada mereka untuk melakukan penjagaan ketat terhadap pasien ini. Baik, Dok. Tapi siapa sebenarnya pasien ini, Dok? Kenapa ada yang menginginkan kematiannya? Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah menjaga keselamatan pasien ini. Kamu tahu, perempuan yang menyamar sebagai suster tadi, dia ingin menyuntikkan racun kepada pasien ini. Suster yang tadi ingin melarikan diri? Iya, dia itu suster gadungan. Harusnya suster tanggap. Mana ada perawat yang membawa dompet saat melakukan tugas? Lalu wanita yang baru saja pergi? Dia temannya.
Kalau memang sudah yakin, kenapa dokter tidak lapor polisi saja? Nggak mungkin. Karena tidak terjadi apapun di sini. Sekarang sebaiknya kamu telepon saja keluarganya. Baik, Dok. Nah, ini Pak. Ini gadis yang datang dengan membawa uang dan menandatangani surat-surat Pak. Dan dia ini datang bersama... Itu Pak. Itu Pak. Yang pakai kemeja garis-garis. Saya yakin sekali Pak, itu Pak. Mas Tika, coba ngomong. Ceritain apa yang terjadi sebenarnya, Mas. Ayo. Buat apa? Saya tahu. Kalian ingin lari dari tanggung jawab. Dan kalian ingin mengkambing hitamkan saya. Sebaiknya kalian katakan kepada Pak Polisi. Bagaimana cara kalian memengaruhi kepala buruh? Pak, Anda sudah menemukan penjahatnya. Jadi, biarkan saya pergi. Kita belum selesai. Oke. Kalau Anda tidak ingin membebaskan saya, Anda akan berhadapan dengan pengacara saya. Kenapa harus buru-buru? Tenang saja dulu. Kita masih akan menunggu satu orang saksi lagi. Dan pasti kamu senang mendengarnya. Ma, gimana nih, Ma? Kita dalam bahaya. Sekarang coba Mama bayangin. Indah lagi ada di rumah sakit. Luna masuk kantor polisi. Dan Mas Roni udah tahu tentang semuanya. Malahan sekarang Tania dicurigai kalau Tania bersekongkol sama Luna dan Mama. Mama bingung, Mama pusing. Iya, Ma. Tapi mulai sekarang Mama harus mikirin gimana caranya supaya kita bisa keluar dari masalah ini. Kalau Mama nggak bisa, itu artinya kita dalam masalah yang sangat besar. Iya, tapi Mama pusing. Mama harus minum obat dulu. Dia, Pak. Dia yang memberi saya uang dan menyuruh saya menukar barang-barang itu, Pak. Saya lakukan itu untuk Tika dan Pardan, Pak. Karena mereka memberikan saya uang. Setelah itu juga saya disuruh memberikan kesaksian palsu untuk menyebab Pak Rian dan Roni, Pak. Kenapa kamu mau? Awalnya saya kesal dengan Pak Roni. Karena Pak Roni menolak permintaan saya dan buru-buru pabrik lainnya. Saya dendam, Pak. Makanya saya terima tawaran Dika dan Pardan. Tapi saya nggak tahu, Pak, kalau akibatnya akan seperti ini, Pak. Apapun alasan mereka telah membunuh banyak orang. Jadi tolong, Pak, hukum mereka. Benar, Pak. Dan tolong lepaskan Rian, karena dia tidak bersalah, Pak. Apa? Coba Bapak periksa surat yang saya bawa itu. Kamu bisa langsung hubungin ke HP-nya Pak Roni saja ya. Tapi dengan siapa ya saya bicara? Saya ini suster, Bu. Suster dari rumah sakit tempat Ibu Indah dirawat. Ya sudah, kamu bisa langsung hubungin ke Pak Roni aja. Saya sudah menelpon Pak Roni, tapi HP-nya tidak aktif. Oh ya, tapi kondisi Indah baik-baik saja kan? Bu Indah masih pingsan, tapi hidupnya dalam bahaya. Karena ada seseorang yang ingin membunuhnya. Makanya kami mohon keluarga Bu Indah secepatnya ke rumah sakit. Ya, oke. Baik, sebentar lagi saya akan suruh orang ke sana. Baik, Bu. Terima kasih. Selamat malam. Siapa lagi ya yang ingin membunuh Indah? Dokter bilang keadaan Indah tambah bahaya, Bu, setelah Ibu berusaha membunuhnya. Saya sudah katakan kalau semua ini tuh beresiko. Dan pihak rumah sakit akan bilang semuanya kepada Ibu Monica. Terus? Ibu Monica akan mendesak saya, Bu. Hentikan tangisan kamu. Saya sudah muak mendengarnya. Dengar ya, kamu akan tetap aman. Tapi Ibu, mereka semua melihat saya memberikan dompet itu kepada Ibu. Dan mereka melihat saya ikut-ikutan kabur dari rumah sakit, Ibu. Itu karena kebodohan kamu sendiri. Kan saya sudah bilang, jangan panik. Sekarang dengar ya, saya akan ke hotel. Dan di sana, kamu tetap pura-pura tidak mengenal saya. Tapi saya tidak mau terlibat masalah ini lagi, Bu. Saya takut. Kamu sudah terlibat ke dalam masalah ini.
Kamu akan tetap aman kalau kamu bisa tenang. Tapi kalau kamu terus-menerus ketakutan seperti ini, kamu akan menghadapi masalah yang besar. Jadi kamu patuhi perintah saya, Den. Itulah persoalannya, Ma. Sekarang menjadi lebih rumit. Karena ada orang lain juga yang menginginkan kematian Indah. Justru itu kesempatan kita. Kesempatan apa, Ma? Menghindar dari tuduhan. Kamu ingat Roni kemarin? Sikap dia seolah-olah menuduh kita lah yang menginginkan kematian Indah. Iya. Terus? Serahin ke Mama. Mama akan tangani semuanya. Tapi, Ma, gimana caranya? Nikmati aja hasilnya. Jangan tanya lagi bagaimana caranya. Itu urusan Mama. Nanti Mama telepon kamu lagi ya. Jadi Pak, selama belum ada bukti yang memberatkan, polisi tidak berhak menahan klien saya. Buktinya kan udah cukup kuat, Pak. Kami semua melakukan itu karena mereka berdua. Benar, Pak. Justru kami yang seharusnya bebas, Pak. Bukan mereka berdua, Pak. Diam semuanya, diam dulu. Pak, yang jelas dalam kasus ini Rian tidak bersalah. Karena itu tolong bebaskan Rian, Pak. Kamu pergi ke rumah sakit. Kalau sampai ada yang nanya, jawab sesuai apa yang saya bilang ke kamu. Tapi bagaimana kalau akhirnya saya mengalami kesulitan? Itu tidak mungkin kalau kamu memenuhi perintah saya. Tapi kalau kamu tidak datang ke rumah sakit, mereka akan mencurigai kamu. Cepat kamu pergi. Jangan buang waktu. Kami minta maaf atas masalah ini. Dalam hal ini polisi tidak bersalah, Pak. Ini memang sebuah proses hukum yang harus dijalani. Yang penting sekarang saya sudah bebas dan saya sangat bersyukur sekali. Terima kasih ya, Pak. Baik, kalau begitu saya permisi dulu, Pak. Oke, hati-hati. Ya. Pak, boleh bicara sebentar dengan adik saya, Luna? Ya, silakan. Nil, lo harus tolong gue. Lo tau kan gue gak bersalah. Gue ini cuma dibodohin sama mereka, Nil. Lu harus tanya ke mereka berdua, kenapa mereka melibatkan lu. Dan kenapa juga mereka nggak tanggung jawab atas nasib lu ini. Tapi lu nggak usah khawatir. Gua janji bakalan bebasin lu. Tapi dengan satu syarat, lu nggak boleh nemuin Dika lagi, ya? Lu harus sabar sampai gua ngelakuin sesuatu, oke? Saya teman dekat Indah, Dok. Indah, saya nggak nyangka ada orang yang tega sama kamu. Padahal aku tahu kamu wanita yang baik. Maaf Bu, kalau tidak keberatan, boleh Ibu menjagai dan menemani pasien ini? Iya, saya akan menemani dan menjaganya, dokter. Biar bagaimanapun juga, dia sudah seperti anak saya sendiri, Dok. Bagus Bu, tapi ingat pesan saya, tidak ada satupun yang boleh masuk kecuali staf rumah sakit ini. Akhirnya aku senang semua masalah bisa berakhir. Dan kamu bisa bebas, Rian. Ya, saya bersyukur sekali akhirnya bisa berkumpul lagi dengan keluarga lagi. Tapi kalian harus berterima kasih sama Daniel. Karena dia yang sudah bekerja keras dan mengungkapkan kejahatan Dika. Terima kasih banyak, Daniel. Iya, sama-sama. Indah mana? Kok dia nggak ikut ke sini? Pak, saya berharap klien saya ini dibebaskan. Kami tidak akan pernah bisa membebaskan mereka. Pengadilan nanti yang akan membebaskan mereka dan memutuskan mereka bersalah apa tidak. Ayo cepat, bawa mereka ke tahanan. Pak, tolong Pak. Saya ini cuma dijadikan boneka. Saya nggak bersalah sama sekali, Pak. Benar, Pak. Saya juga tidak bersalah, Pak. Cepat, Pak.
Bawa mereka ke Pak, siapa? Pak, Pak, jangan Pak. Pak, saya tidak bersalah Pak. Ikut kami. Pak, jangan Pak. Pak, jangan tahu saya, Pak. Pak, ayo Pak, saya tidak bersalah Pak. Ikut. Pak, Pak, saya tidak bersalah Pak. Ikut kami. Kenapa semuanya diam? Indahnya mana? Ada yang kalian sembunyikan dari saya ya? Rian, Indah minum racun. Nggak mungkin. Ini semua nggak mungkin terjadi. Kalian bercanda kan? Saat ini dia sedang bertarung antara hidup dan mati, Rian. Kita berdoa aja agar dia selamat. Kalian semua pasti bohong. Kalian semua bohong kan? Saya minta antar saya sekarang ke sana. Antar saya temuin Indah. Kenapa kalian semuanya diam? Roni, kamu nggak bisa jaga Indah? Maafin saya, Mas Rian. Maafin saya. Semua itu nggak perlu buat saya. Sekarang kamu jujur sama saya. Apa yang kamu tutupin dari saya? Siapa yang meracuni Indah? Rian, sabarlah. Kita akan menjelaskan semuanya, tapi bukan di sini. Kenapa kalian selalu menutupi hal ini dari saya? Hah? Kenapa? Sekarang kalian jujur sama saya. Apa sebenarnya yang terjadi? Ayo, kenapa hanya diem aja? Kalau emang benar ini salah saya, Mas, saya benar-benar minta maaf, Mas. Saya nyesel, Mas. Mas nggak perlu itu semua. Sekarang kamu jujur dari Mas. Kamu jujur sama saya. Siapa yang meracunin Indah? Siapa? Nggak ada yang meracuni Indah, Mas. Ini benar-benar nggak sengaja, Mas. Ini murni kecelakaan. Kalian semua pasti bohong sama saya. Siapa yang meracuni Indah? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.